Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastianu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen kami yaitu Ibu Wiwi Budianti, SE MSI, selaku teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelas 4C Akuntansi yang beranggotakan 3 orang yaitu saya sendiri, Ginantiasa Aprilia, dan rekan saya Neng Mutia Rahma dan Salsabila Khairunisa Fauzia. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai pasal pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan menurut pajak.go.id adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pada pasal 21. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan pada pasal 23 akan dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak, yaitu pertama, pihak yang berlaku sebagai penjual atau pemberi jasa atau penerima penghasilan akan dikenakan PPh pasal 23. Yang kedua, pihak yang berlaku sebagai pembeli atau penerima jasa atau pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Dasar hukum pada pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari 5 poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 251-PMK.03/2008. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 141-PMK.03/2015. Yang keempat, SE 35-PJ-2010. Yang kelima, SE 53-PJ-2009. Selanjutnya, terdapat beberapa perubahan pada dasar hukum PPh pasal 23, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan undang-undang yang telah diubah dengan undang-undang terbaru yaitu Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerangkan bahwa tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaannya. UU ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian ada perubahan terbaru dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pada Undang-Undang Nomor ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Kemudian, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober sebelumnya. Sebelumnya, Undang-Undang HPP telah disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah. Pertama, mengubah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Diatur dalam bab 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang HPP dalam pasal 2 Undang-Undang HPP. Kemudian mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Kemudian salah satu inisiatif yang muncul di bagian ini adalah menjadikan nomor induk kependudukan atau NIK sekaligus sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian yang terakhir, ketentuan terkait sanksi perpajakan berubah seperti tampak pada infografis berikut ini. Kemudian, perbandingan sanksi perpajakan di Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP. Kedapatan saat pemeriksaan bahwa wajib pajak tidak melaporkan SPT atau tidak membuat pembukuan. Bisa dilihat uraiannya di bawah ini. Ada PPh kurang dibayar, Undang-Undang KUP-nya sebesar 50%, Undang-Undang HPP-nya bunga per bulan sebesar suku bunga acuan, faktornya 20%, maksimal 24 bulan. Kemudian PPh kurang dipotong, Undang-Undang KUP-nya sebesar 100%, bunga per bulan sebesar suku bunga acuan, maksimal 24 bulan. Kemudian PPh dipotong tetapi tidak disetor sebesar 100%, Undang-Undang HPP-nya sebesar 75%. PPN dan PPNBM kurang dibayar, Undang-Undang KUP-nya 100%, persentase dari Undang-Undang HPP-nya 75%. Setelah upaya hukum dengan keputusan menguatkan ketetapan Direktorat Pajak, keberatan, banding, dan peninjauan masing-masing memiliki presentasi yang berbeda, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP-nya. Besaran sanksi untuk penggantian kerugian negara bisa dilihat uraiannya di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang KUP? Ketentuan Undang-Undang KUP yang diubah oleh Undang-Undang HPP berlaku sejak Undang-Undang HPP diundangkan. Mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH diatur dalam bab 3 Pajak Penghasilan Undang-Undang HPP diuraikan dalam pasal 3 Undang-Undang HPP. Kemudian mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang terakhir, lapisan tarif PPh orang pribadi ditambah dari 4 lapis menjadi 5 lapis. Batas atas lapis pertama diperlebar menjadi 60 juta dari semulanya 50 juta. Kemudian perbandingan tarif pajak penghasilan orang pribadi di Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP. Bisa dilihat sendiri dari lapisan tarif 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5-nya masing-masing memiliki rentang penghasilan kena pajak, tarif yang berbeda-beda. Peredaran usaha atau omset tidak kena pajak ditetapkan 500 juta. Artinya orang pribadi yang punya usaha atau pengusaha perorangan
dan menggunakan PPh tarif final 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, termasuk UMKM. Tidak dikenai PPh sepanjang omsetnya maksimal 500 juta per tahun. Kemudian fasilitas bagi karyawan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja menjadi penghasilan yang karenanya dapat dikenai PPh. Dalam teknologi pajak, fasilitas ini disebut juga natura, yaitu pemberian fasilitas bukan dalam bentuk uang dari pemberi kerja pada pegawai, karyawan, dan keluarganya. Namun, natura tentu dinyatakan bukan penghasilan bagi penerima, yaitu penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai, natura untuk penugasan di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang bersumber dari APBN atau APBD, kemudian natura dengan jenis dan batasan tertentu. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang HPP berlaku mulai tahun pajak 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang HPP. Selanjutnya, Dasar Hukum PKM 251/PMK 03/2008. Peraturan Menteri PMK nomor 252/PMK 03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pada pasal 23. Selain dasar hukum dari Undang-Undang PPh dasar 23 juga dapat memiliki peraturan turunan yang mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Salah satu peraturan turunan yang berkaitan dengan PPh pasal 23 adalah PMK 251/PMK 03/2008, yaitu memberikan pedoman dan ketentuan mengenai pemotongan PPh pasal 23 oleh pihak yang membayar penghasilan, penyetoran pajak ke kas negara, serta pelaporan yang harus dilakukan terkait dengan pajak penghasilan pasal 23. Peraturan ini menetapkan tarif pajak dan prosedur pemotongan yang harus dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan 251/PMK 03/2008 pada pasal 1 terdiri atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan dan terutama kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah berupa bunga atau imbalan lain diberikan atas penyaluran pinjaman dan atas pemberian pembiayaan. Dalam konteks PMK 141/PMK 03/2015, secara umum, kategori objek jasa yang dikenakan PPh 23 adalah jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultasi, jasa konstruksi, dan jasa lain. PMK 141 tahun 2015 ini khusus mengatur jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 atau jasa lain dipotong pajak penghasilan atau jasa lain PPh 23. Surat edaran ini berisi ketentuan-ketentuan prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha sehubungan dengan penerimaan penghasilan dari jasa pemasangan iklan yang terkena PPh pasal 23. Tujuannya untuk memberikan kejelasan dan panduan kepada wajib pajak dalam mengenali, memahami, dan melaksanakan kewajiban pajak terkait PPh pasal 23. Selanjutnya akan disampaikan oleh Neng Mutia. Next. Adapun besar tarif PPh 23 jasa lain dalam PMK 141 tahun 2015 ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai PPN merujuk pasal 1 ayat 7 PMK nomor 141/2015 ini.
apabila penerima imbalan dari jasa lain dipotong PPh 23 tersebut tidak memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, maka akan dikenakan tarif pemotongan lebih tinggi 100% daripada tarif PPh 23 normal. Next. Informasi ini berdasarkan tanggal pemutakhiran pada September 2021. SE 53-PJ-2009 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 53-PJ-2009 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas komisi. Surat edaran ini memberikan panduan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan komisi. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak oleh pihak yang membayar komisi, tarif pajak yang berlaku, serta pelaporan dan pembukuan yang harus dilakukan terkait dengan pajak penghasilan dari komisi. Next. Kemudian SE 35-PJ-2010 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan pemasangan iklan. Surat edaran ini memberikan panduan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan dari jasa dan pemasangan iklan. Surat edaran ini mengatur kewajiban pemotongan pajak oleh pihak yang membayar atas jasa dan iklan, serta mengatur prosedur pelaporan dan pembukuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan dari jasa dan pemasangan iklan. Perbedaan utama antara kedua surat edaran tersebut adalah objek penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 SE 53-PJ 2009 berfokus pada komisi, sedangkan SE 35-PJ 2010 berfokus pada jasa dan pemasangan iklan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.